Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tetapi kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini, di mana kami telah Engkau lindungi, telah Engkau berkati dengan begitu banyak hal di hari-hari yang lalu, bahkan dalam istirahat kami di malam hari. Dan Engkau kembali mempercayakan kepada kami sebuah kehidupan yang baru untuk kami nikmati, untuk kami jalani pada hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus, kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami terima dengan baik, kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan itu semua oleh karena pertolongan Roh Kudus tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022, terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 14. Yesaya pasal 41 ayat 14, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang akan geli dan merasa jijik melihat cacing dan juga ulat. Apalagi menyentuh akan cacing maupun ulat tersebut. Padahal cacing memiliki sebuah keuntungan atau fungsi yang baik bagi tanaman. Dan juga bila dikeringkan sangat baik buat tubuh manusia dalam memulihkan kondisi fisik supaya lebih bugar kembali. Pun dengan ulat yang mana perlahan-lahan akan sangat cantik di kemudian hari bila itu nantinya menjadi kupu-kupu. Kan tetapi di sini Tuhan memberikan gambaran tentang umat Allah, yaitu bangsa Israel, seperti cacing dan juga ulat, yang mana itu begitu menjijikkan bagi orang pada umumnya. Mengapa Tuhan memberikan gambaran akan umat Allah itu seperti cacing dan juga ulat? Karena dosa dan juga pelbagai kesalahan yang seringkali dilakukan oleh umat Tuhan. Sehingga dosa ataupun pelbagai pelanggaran tersebut nampak begitu menjijikkan, begitu kotor di hadapan Tuhan. Dan dosa pula membuat akan umat Tuhan menjadi tidak berdaya dan juga terpuruk. Padahal telah berulang kali Tuhan mengingatkan akan umatnya untuk kembali di dalam jalannya Tuhan. Untuk tidak melakukan dosa lagi. Bila manapun mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak jatuh sampai tergeletak ataupun terlalu lama. Tapi mereka kembali bangkit dan menyesali akan dosanya serta bertobat. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Dan kasih-Nya itu tetap diberikan kepada setiap umat-Nya, sekalipun umat-Nya itu telah berdosa kepada Tuhan. Kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dan begitu dalam itu membuat apa yang menjijikkan itu pantas untuk dipeluk, untuk dihargai dan juga dipulihkan. Kita pun demikian adanya.
sebagai seorang manusia yang masih tinggal di dunia ini, yang seringkali penuh dengan rintangan, godaan, dan juga cobaan, tidak jarang kita jatuh ke dalam dosa. Kan tetapi terpujilah nama Tuhan yang tetap memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada jalannya, untuk mengaku akan dosa dan juga memohon ampun atas segala pelanggaran kita. Bersyukurlah kita bila mana Tuhan masih mengingatkan kita, entah itu melalui hal-hal yang datang kepada kita ataupun melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu artinya Tuhan ingin kita hidup kembali di dalam kasih-Nya, supaya kita tidak menjadi terpuruk ataupun tidak berdaya, bahkan terhilang dari Tuhan. Tapi sebaliknya, Tuhan katakan dalam firman-Nya ini, untuk kita jangan takut, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita dalam menghadapi segala rintangan, cobaan ataupun godaan yang datang kepada kita. Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita, karena Dialah yang telah menebus akan kita dari segala dosa-dosa kita, dan Dia memulihkan keadaan kita. Bahkan bukan hanya dipulihkan saja, tapi Ia juga menjadikan kita sebagai alatnya untuk dipakai demi kemuliaan-Nya, untuk melakukan hal-hal yang besar demi banyak orang memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ya Tuhan yang tidak luput dari dosa. Kami Tuhan yang tidak luput dari kesalahan. Tuhan tetap menyelamatkan kami dan memulihkan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan diperkenankan Tuhan untuk kami hidup, itu juga karena kasih karunia-Mu. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur padamu. Tuhan, kami hendak menjalani segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya kami dapat menjalaninya dengan baik, dengan percaya padamu, bahwa Tuhan akan menolong kami, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan juga keberanian kepada kami, bahwa Tuhan akan senantiasa menyelamatkan kami, dan juga mengampuni segala dosa-dosa kami. Sekalipun kami ya Tuhan nampak begitu kotor dan menjijikkan di hadapan-Mu, oleh karena dosa-dosa kami, tapi karena kasih-Mu yang besar, yang selalu menganggap kami berharga, maka kami diberikan kepercayaan oleh Tuhan, untuk kami menikmati berkat Tuhan, untuk kami menikmati kasih Tuhan, dan juga dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kata Tuhan, inilah kami, biarlah kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, yang harum bagi Engkau Tuhan, dan membawa banyak orang untuk memuliakan nama-Mu, bukan saja melalui perkataan kami, tapi juga melalui perbuatan kami. Terima kasih banyak Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat senantiasa kami ingat, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami senantiasa menghargai akan kasih karunia Tuhan dan mempercayai akan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai akan saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan akan diri kita, iman percaya serta pengharapan kita dalam menjalani akan hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat,